Suasana menjadi hening setelah ledakan besar dari teratai api yang dikeluarkan Xiaoyan. Aura agung tiba-tiba muncul di atas langit mengejutkan semua orang. Dua sosok perlahan muncul dan berkata, Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya cabang Aula Jiwa dihancurkan hingga seperti ini. Xiaoyan, kamu adalah orang pertama. kekhawatiran melintas di mata kelompok Fengxian, tatkala dua sosok misterius itu muncul. Zai Qing terluka parah. Tubuhnya segera mendarat di samping dua sosok misterius. Kebencian yang begitu mendalam terhadap Xiaoyan. Zai Qing dengan marah menyuruh dua sosok untuk membunuh Xiaoyan dan mencabik-cabiknya menjadi ribuan. Dua sosok hanya mendengus dengan kemarahan Zai Qing. Mereka justru memarahi Zai Qing karena tidak segera memecahkan batu giok untuk memanggilnya. Akibatnya, seperti inilah hasilnya. Mugu dan yang lain segera mendarat di samping dua sosok misterius dan memberikan hormat. Mugu berkata, Salam untuk Tianzun hitam putih. Tianzun putih juga memarahi kelompok Mugu karena tidak bisa menangani hal seperti ini. Mugu dan yang lain hanya bisa terdiam. Tianzun putih menepuk bahu Zai Qing. Kekuatan besar segera mengalir deras ke dalam tubuh Zai Qing. Fengxian terkejut dan berkata, Tidak terduga Tianzun hitam putih juga datang. Hari ini sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan dua iblis ini lebih unggul dari Zai Qing. Xiao Yixian buru-buru menyuruh Zian untuk bersiap pergi dan membawa Xiaoyan. Zian mendengus dan berkata, Kalian semua harus mengikutiku. Zian segera mengeluarkan setetes darah naga. Tangannya membentuk segel. Segera ruang kosong perlahan retak membentuk pintu spesial. Tianzun hitam berteriak. Kalian mencoba ingin pergi. Pilar hitam segera melonjak keluar dari Tianzun hitam putih sebelum akhirnya melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Zian buru-buru berteriak. Tidak ada waktu lagi, ayo cepat pergi. Dua pilar dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiao Yixian melangkah maju namun dihentikan oleh Tijian. Tijian berkata, Yao Chen, kamu telah membantuku saat itu. Hari ini saya akan mengembalikannya padamu. Kalian semua harus cepat pergi. Fengxian terdiam tak bisa berkata-kata. Tijian dengan cepat melangkah maju, memblokir serangan ganas dua Tianzun. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Tijian setelah dengan paksa menerima serangan fatal. Tijian tertawa lepas dan berkata, Dendam saya telah terbalaskan. Tidak masalah jika saya harus mati hari ini. Douqi dalam tubuh Tijian mulai bergejolak liar. Semua orang terkejut tatkala menyadari jika Tijian sebenarnya ingin menghancurkan diri. Pintu spesial mulai terbentuk dan cahaya ungu menyebar keluar melilit kelompok Xiaoyan sebelum akhirnya menarik kelompok Xiaoyan masuk ke dalam pintu spesial. Dua Tianzun tertegun setelah melihat kelompok Xiaoyan akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara kita diperlihatkan dengan dataran yang membentang luas, diselimuti rerumputan yang indah. Lubang hitam terbelah dari ruang kosong. Beberapa orang mulai keluar dengan cara yang menyedihkan. Fengxian dengan cepat mengecek kondisi Xiaoyan dengan menekan nadinya. Cahaya putih melonjak keluar dari cincin Xiaoyan dan sosok ilusi mulai menampakkan diri. Yao Chen berkata, Hantu tua Zai Qing, taktik yang sangat kejam. Xiao Yixian di samping bertanya kepada Abah Yao Chen. Bagaimana cedera Xiaoyan? Pembuluh darah di tubuh hancur dan 70% tulangnya patah. Yao Chen dengan marah mengutuk Aula Jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Fengxian di samping hanya bisa menghela nafas ketika Yao Chen marah. Tianhuo dan Xiongjan juga terdiam dengan situasi Xiaoyan saat ini. Fengxian buru-buru bertanya, Seharusnya masih ada beberapa metode untuk menyelamatkan seseorang selama dia masih memiliki nafas yang tersisakan. Yao Chen terdiam sambil memandangi Xiaoyan yang berlumuran darah. Matanya tertutup memusatkan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam mengenai kondisi Xiaoyan. Yao Chen membuka kedua matanya dan berkata, Keadaan Xiaoyan sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Xiao Yixian dan yang lain merasa lega setelah mendengar kata-kata Yao Chen. Yao Chen berkata, Anak kecil ini cukup kuat. Dia seharusnya terluka parah setelah menerima telapak tangan Zai Qing. Namun untungnya dia memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuh yang terluka. Ini merupakan berkah dari 3.000 api pembakaran yang telah Xiaoyan sempurnakan. Api surgawi ini memiliki karakteristik yang dapat memperbaiki tubuh yang terluka. Namun untuk memperbaiki tubuh yang terluka, secara otomatis dibutuhkan kekuatan bintang-bintang. Fengxian terkejut dan buru-buru berkata, Kalau begitu ayo pergi ke pavilion bintang jatuh.
Tempat itu awalnya dibangun karena adanya meteorit dari luar angkasa yang jatuh. Sangat cocok bagi Xiaoyan untuk memulihkan diri. Yao Chen tertawa dan berkata, Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap terselamatkan. Yao Chen tersenyum dan menyuruh Feng Xian untuk menyelidiki bagian dalam tubuh Xiaoyan yang sangat familiar. Feng Xian terkejut dan mulai mengecek bagian dalam tubuh Xiaoyan. Feng Xian menemukan sesuatu dan berkata, Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Untungnya pada saat itu kami mendapatkan pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng. Jika tidak akan sangat merepotkan hari ini. Feng Xian tertawa bahagia dengan keberuntungan Xiaoyan. Anak kecil ini mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan terobosan ke tingkat Dozun. Setelah itu, kelompok Xiaoyan mulai bergegas pergi ke paviliun bintang jatuh. Singkat cerita, kelompok Feng Xian tiba di wilayah paviliun bintang jatuh. Hamparan pegunungan yang luas dan indah membentang seperti tak berujung. Feng Xian memimpin jalan sambil berkata, Paviliun bintang jatuh terletak di dalam pegunungan. Untuk memasukinya harus memiliki metode khusus. Bahkan dengan kekuatan Dozun tidak dapat masuk secara paksa. Yao Chen di samping hanya menghela nafas. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini. Feng Xian, Paviliun bintang jatuh didirikan oleh kita. Namun Anda akhirnya menghilang. Saya harus mengerjakannya sendiri dan menyebabkan saya menderita saat itu. Yao Chen tertawa dengan keluh kesah Feng Xian. Sebenarnya Yao Chen tidak menyukai hal-hal seperti ini. Dia memang lebih suka kebebasan tidak terikat dengan apapun. Feng Xian hanya bisa menggelengkan kelapanya. Tak lama kemudian Feng Xian tiba-tiba berhenti di tengah hamparan hutan yang luas. Kelompok Xiao Yixian tampak sedikit linglung. Feng Xian berkata, Ini adalah formasi bintang jatuh dari paviliun bintang jatuh. Formasi ini terbentuk secara alami. Setelah itu Feng Xian mengeluarkan batu giok tua. Cahaya bintang dengan aneh menyebar keluar dari dalam, sebelum akhirnya ruang di depan mulai terdistorsi dan membentuk pintu spesial. Feng Xian memimpin jalan, masuk ke dalam markas paviliun bintang jatuh yang sebenarnya. Setelah melewati pintu spesial kelompok Xiao Yixian, akhirnya bisa melihat bangunan di beberapa puncak gunung. Mu Qingluan segera turun dan menyambut kedatangan Feng Xian. Feng Xian tersenyum lalu menunjuk ke arah Yao Chen. Feng Xian berkata, Ayo sambut kepala paviliun bintang jatuh kita. Mu Qingluan terkejut dengan kata-kata Feng Xian. Dia buru-buru melirik Yao Chen dan teringat sesuatu hal. Mu Qingluan dengan cepat memberi hormat kepada Yao Chen. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Yao Chen buru-buru meminta Feng Xian untuk segera menyelesaikan masalah Xiaoyan. Mu Qingluan terkejut tatkala mendengarnya. Dia melihat sosok Xiaoyan yang berlumuran darah di belakang Xiongjan. Feng Xian mengangguk dan berkata, Ayo pergi. Anak kecil ini telah bertukar pukulan dengan Dozun bintang 5. Mu Qingluan semakin terkejut tatkala mendengar penjelasan Feng Xian. Dia buru-buru berbalik dan memimpin kelompok Xiao Yixian menuju puncak gunung. Dalam hatinya berkata, Jika Feng Qinger bertemu Xiaoyan saat ini, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Sementara Yao Chen dan Feng Xian langsung membawa Xiaoyan pergi ke gunung belakang. Ada sebuah menara batu hitam gelap, namun memiliki kekuatan bintang terkuat di area ini. Feng Xian membawa Xiaoyan naik ke atas puncak menara. Dia pelan-pelan menempatkan Xiaoyan di atas panggung batu. Gelombang kekuatan bintang mulai merembes keluar dari platform batu sebelum akhirnya berkumpul di tubuh Xiaoyan. Feng Xian dan Yao Chen menghela nafas lega setelah melihat 3.000 api pembakaran di tubuh mulai menyerap kekuatan bintang. Yao Chen berkata, panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk. Feng Xian tertawa dan menghibur Yao Chen. Tidak perlu khawatir, selama ada kekuatan bintang yang cukup. 3.000 api pembakaran tidak akan padam. Xiaoyan juga akan sembuh total dari luka-lukanya. Yao Chen mengangguk. Setelah itu mereka berdua bergegas pergi meninggalkan Xiaoyan sendirian. Waktu setengah tahun telah mengalir begitu cepat. Kelompok Xiao Yixian masih tetap tinggal di paviliun bintang jatuh. Namun Xiaoyan masih belum ada tanda-tanda bangun. Sementara kita diperlihatkan di Kekaisaran Jiama. Ada aula besar yang megah menjulang tinggi ke langit. Sosok wanita cantik berdiri dengan tangan mengepal menghadap bulan yang indah. Wanita itu berkata, Xiaoyan, kamu telah berjanji akan kembali. Jika kamu memakan kata-katamu, saya akan merobekmu menjadi ribuan keping, bahkan jika kamu telah mati. Tak lama kemudian suara keras memanggil dengan sebutan ibu.
Medusa menoleh untuk melihat sosok gadis kecil yang berdiri di ruang kosong. Gadis kecil ini sebenarnya telah mencapai ranah Douzong. Kita diperlihatkan kembali di wilayah bintang jatuh. Xiaoyan duduk bersila di atas platform batu dengan mata tertutup. Api ungu coklat menyelimuti tubuhnya. Xiao Yixian memandangi Xiaoyan yang belum ada tanda-tanda bangun, padahal sudah setahun lamanya. Xiao Yixian hanya menggelengkan kelapa dan segera berbalik untuk pergi meninggalkan Xiaoyan. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan guncangan kecil yang berasal dari tubuh Xiaoyan. Xiao Yixian tersenyum menyadari jika Xiaoyan akan segera bangun. Sementara itu Muking Luan tampak sedang mengajari latihan beberapa murid di dekat gunung belakang. Salah satu murid junior bertanya kepada Muking Luan, Gunung belakang telah ditutup selama setahun. Senior, apakah Anda tahu kapan itu akan dibuka lagi? Muking Luan melirik gunung belakang dan tersenyum sambil menggelengkan kelapa. Beberapa murid di belakang bergosip. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Xiaoyan sedang berlatih di Menara Batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala pavilion. Muking Luan sedikit mengernyit dengan obrolan para juniornya. Dia buru-buru menyuruh semua orang untuk tidak terus membahas hal-hal seperti ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi guncangan besar. Semua orang dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan terjadi keributan. Muking Luan buru-buru menyuruh semua orang untuk tetap tenang. Tidak perlu khawatir. Masih ada kepala pavilion dan para tetua yang menjaga. Puncak gunung tiba-tiba bergetar dan memancarkan riak energi yang sangat kuat. Semua orang terkejut saat memandangi gunung belakang. Banyak sosok dengan cepat melesat ke arah gunung belakang dan mendarat di ruang kosong. Feng Xian dan Yao Chen juga terbang mendekati sumber getaran. Api hati 3000 teratai tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang meledak dari atas menara. Api itu membentuk naga ungu coklat yang berukuran sangat besar. Naga api memutari area gunung sebelum akhirnya mengaum dengan keras. Muking Luan terkejut dengan aura yang dipancarkan. Orang ini memang menakutkan. Dia sebenarnya langsung menerobos ke tahap Douzun. Feng Xian dan Yao Chen menatap ke arah Xiaoyan yang telah maju ke kelas Douzun. Sosok Xiaoyan mulai tampak terlihat setelah naga api berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan berkata, Apakah ini kekuatan seorang elit Douzun?